Setelah mengalahkan siluman cermin 7 wajah di Gunung Bayangan Ilusi, langkah rombongan suci kembali menyatu dalam diam. Langit perlahan meredup dan angin yang berhembus kini membawa suara-suara samar, seperti bisikan rahasia yang tak jelas asalnya. Di hadapan mereka terbentang sebuah lembah panjang, sunyi namun terasa hidup. Inilah lembah 1000 bisikan, tempat yang bahkan para dewa pun enggan datangi. Konon, lembah ini dihuni oleh makhluk tak berbentuk, yang hidup dalam suara dan bisikan. Wukong menghentikan langkahnya. Tempat ini bukan biasa, katanya. Telinga meruncing, menangkap suara-suara lirih yang datang dari segala arah. Baji mengerutkan kening. Aku dengar suara ibu memanggil namaku. Wujing menoleh tajam. Itu hanya ilusi. Tapi suara-suara itu makin jelas. Ada yang memanggil nama mereka dengan lembut. Ada yang menjerit, menyesatkan, menuduh, memuji, lalu mencela. Biksu Tong merapatkan jubahnya dan berdoa dalam hati. Namun bahkan dalam doanya sendiri, suara-suara itu menyelinap. Ada yang berbisik, Wukong akan mengkhianatimu. Yang lain berkata, Baji hanya memikirkan perutnya sendiri. Dan suara lebih gelap lagi menyusup. Wujing menyesal ikut dalam perjalanan ini. Langkah mereka mulai goyah. Pikiran mereka diuji bukan oleh senjata, tapi oleh rasa ragu. Wukong tiba-tiba melompat ke depan, mengacungkan tongkat ruyinya. Siapa di antara kalian yang mengadu pada guru bahwa aku tak bisa dipercaya? Baji terkejut. Apa maksudmu? Aku tidak bilang apa-apa. Wujing ikut terseret. Tenang, Wukong. Jangan biarkan suara itu menguasai pikiranmu. Namun Wukong sudah terbakar emosi. Sudah terlalu lama aku mengabdi, tapi masih dianggap berbahaya? Serunya sambil menatap Biksu Tong. Biksu Tong memejamkan mata lalu membuka perlahan. Iwo melihat Wukong bukan dengan mata daging, tapi dengan mata kebijaksanaan. Sun Wukong, itu bukan kata-kataku. Itu suara yang ingin memecah belah kita. Tiba-tiba kabut lembah berubah. Dari pusaran angin muncul sosok tak berbentuk, mata-mata melayang tanpa wajah, suara yang bergema tanpa tubuh. Dialah siluman angin dan suara, makhluk yang lahir dari bisikan manusia sendiri, rasa iri, curiga, dan kebencian yang dipendam. Aku tak butuh tubuh, bisiknya. Aku hidup dari pikiran kalian, dari ketakutan, dari prasangka. Wukong menyerang lebih dulu, namun tongkatnya hanya menebas angin. Bajie mencoba memanggil awan terbangnya, tapi langit tak lagi merespon. Wujing mencoba melindungi Biksu Tong, namun suara di dalam kepalanya semakin keras. Ia tidak butuh kau, Wujing. Kau hanya pelengkap. Di tengah kekacauan itu, Biksu Tong duduk bersila. Ia mulai melantunkan sutra suci dengan suara lembut namun kuat. Suara yang tidak lahir dari mulut melainkan dari hati. Suara yang tidak menuntut, tidak menyalahkan, hanya menerima dan memaafkan. Satu persatu, suara-suara gelap dalam pikiran mereka mereda. Wukong menunduk, matanya bergetar. Maafkan aku, Guru, katanya pelan. Aku membiarkan suara itu mengalahkanku. Baji pun menangis. Ternyata suara itu berasal dari dalam diriku sendiri. Dan Wujing hanya menatap sunyi, lalu menunduk berlutut di samping Biksu Tong. Siluman angin dan suara mulai menggeliat, teriakan bergema kacau. Tidak, kalian tak boleh saling percaya. Kebersamaan adalah racunku. Dengan suara sutra yang terus dilantunkan, tubuh siluman itu mengabur, memudar, dan akhirnya meleleh menjadi angin lembut yang tak lagi menyakiti. Langit terbuka. Cahaya matahari masuk ke lembah yang selama ini tertutup bisikan kelam. Jalan ke barat kembali terlihat. Biksu Tong membuka mata, menatap ketiga muridnya dengan penuh kasih. Kalian diuji bukan dengan kekuatan, tapi dengan perasaan. Dan kalian berhasil melewatinya. Wukong menunduk, Bajie menyeka air matanya, Wujing berdiri tegak. Mereka tak hanya lebih kuat, tapi juga lebih mengerti arti saling percaya. Perjalanan mereka masih panjang. Namun setelah melewati lembah 1000 bisikan, mereka tahu kekuatan sejati bukan terletak pada pukulan atau sihir, tapi pada hati yang mampu membungkam suara jahat dari dalam. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan, melangkah bersama dalam diam yang kini terasa damai.